Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih usai penyelenggaraan pemilihan presiden 2024. Dalam pidatonya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa kontestasi politik telah selesai. Ia mengajak seluruh unsur untuk bekerja sama dalam membangun negeri. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari mengatakan, Prabowo Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau sebesar 58,59%. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9% suara sah nasional. Lalu pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5% suara sah nasional. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari ditandatangani. Di kesempatan tersebut, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur di tengah banyaknya perang saudara di dunia, Indonesia tetap utuh dan damai. Prabowo juga mengajak seluruh unsur untuk bekerja sama dalam membangun negeri untuk membawa kebaikan, kesejahteraan, dan memberantas korupsi di tanah air. Ya, kita bersyukur dan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa setelah ini pertandingan selesai. Sekarang sudah saatnya rakyat berharap, dan saya tangkap lebih dari berharap, rakyat menuntut pimpinan elit, pimpinan politik, pimpinan masyarakat, pimpinan akademisi, pimpinan usahawan, pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun. Ini harapan dan tuntutan rakyat kita. Berbeda adalah baik. Kita debat, tidak ada masalah. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan menjelang Pilkada serentak 2024. Jumlah kuota PPK yang dibuka KPU yakni 36.385 orang dengan penempatan di 7.000 kecamatan. Jelang Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum membuka rekrutmen panitia pemilihan kecamatan. PPK yang akan direkrut berjumlah 36.385 orang yang akan ditempatkan ke 7.277 kecamatan.
Anggota KPU RI Parsadaan Harahap sebut rekrutmen tersebut dimulai dari tanggal 23 sampai 29 April 2024. Apabila terjadi kekurangan pendaftar, KPU RI akan melaksanakan perpanjangan perekrutan PPK selama 3 hari dari jadwalnya, yakni pada 30 April sampai 2 Mei 2024. Parsadaan Harahap berharap perekrutan PPK dapat berjalan sukses, tepat waktu, tepat kualitas, dan berharap proses perekrutan PPK menjadi sinyal awal KPU RI telah siap melaksanakan pilkada serentak pada November mendatang. Maka kemudian kita harus bertanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan perekrutan teman-teman PPK se-Indonesia ini tepat waktu, tepat kualitas, dan tentunya kita berharap bahwa proses pembentukan ini menjadi sinyal awal bahwa KPU RI secara nasional siap melaksanakan pilkada serentak di bulan November yang akan datang. Di kesempatan yang sama, Parsadaan Harahap juga mengatakan honorium PPK Pilkada Serentak 2024 sama dengan honorium pemilu kemarin. Honor PPK akan berkisar antara 2,2 hingga 2,5 juta rupiah, bergantung pada posisi anggota. Tidak hanya itu, KPU juga menyediakan santunan untuk PPK seperti pemilu kemarin. Santunan diberikan kepada PPK yang mengalami sakit, cacat, kecelakaan, maupun meninggal dunia saat bertugas. Pemirsa, sistem informasi rekapitulasi akan kembali digunakan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada November mendatang. Anggota KPU Ihsan Olik mengatakan penggunaan Sirekap menjadi bagian dari prinsip keterbukaan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum termasuk Pilkada. Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap pada gelaran pemilihan umum kepala daerah serentak pada November mendatang. Seperti diketahui, Sirekap dapat digunakan sebagai alat bantu dan publikasi, namun bukan sebagai hasil resmi pemilihan yang juga telah disepakati tetap manual seperti pemilu dan pemilihan sebelumnya. Anggota Komisi Pemilihan Umum Idam Kholik mengatakan penggunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024 dilakukan untuk keterbukaan publik. Menurutnya, keterbukaan merupakan salah satu prinsip dari penyelenggaraan pemilihan atau pilkada. Oleh karena itu, KPU harus mendesain agar prinsip tersebut dapat diaktualisasikan. Kami akan menggunakan Sirekap, ya tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan tersebut itu menjadi rujukan kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada 27 November 2024. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.